maksimal internet Anda. Cuma Rp99.000. Internet Max, biaya minim. Merasakan sakit kepala sebelah kanan, dan kalau misalnya saya selalu kumat, itu saya diiringi dengan rasa emosi dan berjerawat. Lalu saya diajak oleh ibu saya ke Ustadz Sony. Saya merasa badan saya sudah enakan waktu pertama, waktu terapi yang kedua itu yang tadinya saya suka emosi, terus jerawat saya kan sebenarnya tadinya ada jerawat, tapi sekarang ya alhamdulillah semuanya jerawat sudah nggak ada. Terus saya juga merasa tenang, sudah emosi saya juga tidak yang kayak kemarin terlalu ini banget, meningkat sekali. Parkinson udah ke kemana-mana, udah ke dokter, ke pusat jarum, ya udah kemana-mana nggak ada isinya. Kesini berobat, bertanya, datang udah ada lumayan, udah mendingan gitu sedikit. Terus yang kedua jarang bentarnya tangan, terus kepala juga udah pusing lagi. Yang ketiga langsung udah bentar lagi tangan udah total sembuh, luas banget pelayanannya, drama tanah, dan berobat juga di sini nggak pakai obat-obatan ramuan, cuma minyak sama air dan doa. Penyakit saya merasa kepala pusing, terus dada berdebar-debar, gelisah, takut, cemas. Pas kesini saya ditangani sama asisten, terus perasaan saya udah enak. Terus ditangani sama Pak Ustadz Sony, dan merasa sangat enak sekali, perubahan ada. Alhamdulillah sudah terapi kolbu ini saya langsung sehat, dikasih izin sama Allah bisa sehat. Pada saat itu saya tidak tahu penyakit saya itu apa, hanya di sini nih pipi dan leher tuh membengkak besar, kemudian telinga tidak mendengar. Ya, saya ke ahli THT, kemudian dioper ke ahli darah di rumah sakit di Jakarta ini, kemudian dinyatakan sakit saya lupus gitu. Kemudian setelah saya diopnam terus tidak kunjung sembuh, ya saya berikhtiar ke Bapak Ustadz Sony melihat dari tayangan sebuah televisi. Ya alhamdulillah bengkak-bengkak di sini hilang. Nah itu, iya, alhamdulillah bengkak-bengkak ini hilang, vertigo hilang. Kemudian pada saat itu ada kekentalan darah sampai 0,6. Ya alhamdulillah saya bisa sembuh, bisa sehat karena dari Allah Subhanahu Wa Taala, izin dari Allah melalui Bapak Ustadz Sony Sutisna. Ya pemirsa, baru saja Anda menyimak mengenai tayangan dari klinik terapi kolbu, ada mengenai metode terapinya serta ada kesaksian dari mantan-mantan pasien. Di situ kalau boleh dikatakan kita juga menjumpai berbagai macam penyakit yang tidak sekedar ringan di sini ya Ustadz ya. Yang memberikan kesaksian tadi adalah mantan penderita penyakit lupus, penyakit Parkinson juga, yang boleh dikatakan belum kita medis pun mungkin belum ada menemukan sebuah kesembuhan ataupun obatnya untuk menangani keluhan-keluhan seperti itu. Ini bagaimana juga nih Ustadz? Alhamdulillah bisa menangani kondisi mereka. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa yang bisa memberikan kesembuhan ya Allah, ya. Manusia nggak bisa. Ya. Nah, sebenarnya di balik ucapan tadi itu ada hikmah. Saya ambil contoh begini, Allah itu sebenarnya telah membuka tabir. Ya, Allah sudah membuka tabir ilmu kun fayakun. Nah, tabir ilmu kun fayakun ini dibuka lewat pertunjukan-pertunjukan pada saat para nabi itu mengeluarkan mukjizat. Coba perhatikan bagaimana kalau menurut akal kita berpikir harusnya Nabi Musa itu meninggal pada saat berhadapan dengan Fir'aun. Karena untuk mundur tidak ada lagi jalan, untuk maju berhadapan dengan pasukan perang. Sementara jamaah dari Nabi Musa AS itu tidak bersenjata dan tidak terlatih. Jadi kalau menurut otak kita berpikir harusnya Nabi Musa mati, meninggal menghadapi pasukan Fir'aun. Tapi coba lihat, terjadi kan, kun fayakun, terbuka laut
selamat, justru Fir'aun yang meninggal. Nah ini sebenarnya Allah membuka tabir tentang rahasia kun fayakun tadi. Juga dalam banyak hal, contoh misalkan pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam, pada saat beliau dilempar ke lautan api, itu api berubah jadi dingin. Ya. Jadi banyak hal sebenarnya yang Allah membuka tabir pintu kun fayakun ini. Nah inilah maka saya mengajak diri saya dan juga para pemirsa JAK TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, kalau kita sudah melakukan ikhtiar, katakanlah terus ya, jangan kita berputus asa ya. Ingat, di balik batas otak kita berpikir yang menurut kita kayaknya sudah nggak ada lagi jalan, ternyata Allah masih kasih jalan. Nah jalan seperti apa yang disediakan Allah? Jalan yang disediakan Allah adalah yang kita kenal dengan nama jalan kun fayakun. Nah jalan kun fayakun itulah yang disediakan bagi kita-kita yang memang sudah melakukan ikhtiar maksimal. Dengan ikhtiar maksimal, jangan kita berputus asa, harus tetap berikhtiar walaupun menurut otak kita berpikir kayaknya sudah nggak ada jalan lain lagi. Yakinlah bahwa jalan kun fayakun masih ada. Nah para pasien yang hadir di tempat kita ini, yang tadi para pemirsa yang mungkin melihat ada kasus lupus, ada kasus Parkinson, ada kasus tumor, ada kasus psikosomatis, macam-macam sekali. Nah itu kenapa mereka bisa sembuh? Karena mereka berhasil menemukan jalan kun fayakun itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hikmah dan pelajaran buat kita semua. Amin ya Allah. Dan semoga pun kita sampai saat ini walaupun sedang diberikan sebuah ujian, entah itu dari penyakit yang ringan hingga yang sampai kronis ataupun komplikasi, yakinkan diri kita bahwa memang ada jalan lain dari kun fayakun tersebut. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bekerja secara kimiawi untuk menyempurnakan proses pembakaran bahan bakar pada mesin dan menyebabkan mesin pada kendaraan Anda lebih irit, sehat, bertenaga, responsif dengan cara yang sangat mudah. Mau irit BBM? Langsung saja kunjungi stand Bokeh selama pameran Jakarta Fair sampai dengan 15 Juli 2012. Dapatkan promo menarik dan diskon selama pameran berlangsung, atau langsung ke kantor Bokeh di Ruko SPBU Kelapa Gading nomor 6, Jalan Boulevard Barat Blok BZ, Jakarta 14240. Mantap, jadi ada sisa buat terakhir itu doi. Nomor telepon 02145853081 atau kunjungi www.bokeh.co.id. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Medika Natura Sore. Semoga banyak sekali informasi dan juga hikmah dari tayangan kami untuk Anda di sore hari ini. Baik, kita langsung saja bertanya kepada Bapak Sabto, apa kesan-kesan yang ingin Bapak sampaikan kepada Ustadz Sony dan juga pemirsa? Mungkin selain dari kesembuhan ataupun kesehatan yang alhamdulillah hingga saat ini Bapak dapatkan, atau ada kolbu Bapak yang alhamdulillah juga ikut terobati di sini, begitu Pak? Ya, alhamdulillah saya bersyukur bahwa melalui Ustadz Sony menjabat bahwa saya buat sembuh. Ya. Mungkin buat pemirsa lain yang punya masalah yang sama, tidak ada salahnya untuk berikhtiar, kita berdoa, semoga Allah
memberi jalan untuk keselamatan. Yang penting jangan sampai berputus asa Berputus asa, begitu, betul, begitu ya iya. Pak Sabto ya. Baik, alhamdulillah. Dan juga Ustadz Sony, sebelum ditutup dengan doa, apa kesimpulan di sore hari ini mengenai berserah diri yang membawa Iya. kesembuhan? Terima kasih. Para pemirsa Cak TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, dari obrolan kita ini semua dapat kita simpulkan pentingnya kita dalam hidup ini, kita selalu melatih diri kita untuk suatu hari nanti kita bisa menjadi orang-orang yang berserah diri. Sebab orang-orang yang berserah diri, dia di dalam langkah hidupnya, energi ilahi yang akan menggerakkan seluruh dari sepak terjang, dari sikap, dari langkah hidupnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk sebagai golongan orang-orang yang berserah diri seperti itu. Dan kunci daripada berserah diri ternyata para pemirsa, kembali lagi kepada obrolan kita yang sering kita bahas. Sekali lagi, selalu harus rajin perang melawan diri sendiri, terutama terhadap kotoran-kotoran hati. Apabila datang iri, datang dengki, datang buruk sangka, datang sombong, perangi perasaan itu. Karena perasaan itulah sebagai penghambat kita menuju manusia-manusia berserah diri. Baiklah para pemirsa, karena memang waktunya sudah sangat mendesak. Seperti biasanya sebelum kita tutup acara ini, mari kita sama-sama berdoa. Saya biasanya dalam berdoa saya selalu membawa 3. Yang pertama, saya timbulkan rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah. Yang kedua, saya timbulkan rasa harap yang sangat kuat agar doa saya dikabulkan. Dan yang ketiga, saya nazarkan untuk kebaikan. Bagi saudara-saudaraku para wali-wali Allah dari seluruh agama, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau memang Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lihatlah Roh, Kau ciptakan kami bangsa manusia, Kau jadikan kami khalifah di alam jagat rayamu ini. Namun banyak di antara kami yang mensyukuri. Karena itu lihatlah Roh, banyak di antara kami yang sekarang harus menanggung segala akibat dari perbuatan kami. Tidak ada kata yang pantas yang akan kami ucapkan kecuali ampuni kami, Roh. Ampuni kami. Ampuni kami. Engkaulah Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersihkanlah hati kami dari kotoran-kotoran hati. Bersihkanlah hati kami dari kotoran-kotoran hati. Dan tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, serta tempatkanlah kami di jalan yang lurus itu untuk selamanya. Sekali lagi kami mohon, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, dan tempatkan kami semua di jalan yang lurus itu untuk selama-lamanya, hingga kelak kami menghadapmu. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Sony, terima kasih juga Bapak Sabto. Semoga tetap selalu sehat, salam kami juga untuk keluarga. Dan terima kasih pemirsa bagi Anda yang sudah selama 1 jam bersama kami dalam Amerika Natura. Saya Bobi Putri mohon pamit undur diri. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.